Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, kali ini kita akan membahas tentang konstitusi, tapi ini hanya sekedar pengantar saja dulu. Teman-teman sekalian, eh, konstitusi itu berasal dari kata Latin constitutio, yang berarti susunan badan, gitu, susunan badan atau kalau di Belanda itu kan ada dua, ada yang disebut dengan grondrecht dan grondwet. Grondrecht itu disebut hukum dasar dan grondwet itu disebut undang-undang dasar. Nah, apa sih konstitusi itu sebenarnya? Itu pertanyaan penting sebenarnya. Weir mengatakan bahwa konstitusi itu dokumen atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan tertentu. Jadi dokumen ada aturan-aturan tertentu yang bersifat pokok mengenai ketatanegaraan. Jadi dokumen itu berisi aturan tertentu, dan aturan tertentu itu berisi pokok ketatanegaraan mengenai satu negara. Itu jelas batasannya. Karena itu, kata Weir, konstitusi itu adalah seluruh aturan yang mengatur mengenai sistem ketatanegaraan. Itu artinya konstitusi itu berhubungan dengan ketatanegaraan. Apa hubungannya? Ini menjadi dokumen. Dokumen itu berupa aturan-aturan. Aturan-aturan itu mengatur tentang ketatanegaraan. Itu kata Weir. Itulah sebabnya kenapa konstitusi itu dijadikan sebagai hukum dasar suatu negara, dan hukum dasar suatu negara ini akan menjadi rujukan bagi hukum-hukum lain yang akan dibentuk, yang menjadi dasar bagi bagi tindakan atau praktik ketatanegaraan. Tapi ini dulu dasarnya konstitusi ini. Nah, konstitusi kan ada dua, ada konstitusi yang tertulis dan konstitusi yang tertulis, tapi itu nanti. Nah, teman-teman sekalian, kalau Usep Pranawijaya itu mengatakan bahwa konstitusi adalah, kalau dalam arti sempit, kata Usep Pranawijaya, konstitusi itu merupakan dokumen pokok yang berisi, dokumen pokok, jelas ya, pokok, yang berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerjanya. Aturan mengenai susunan organisasi negara, jadi membahas organisasi negara beserta bagaimana cara kerja. Jadi itu berarti wewenang ya, wewenang organisasi atau badan kelembagaan negara. Itu dalam arti sempit kata Usep Pranawijaya. Dalam arti luas, dia bilang konstitusi adalah segala ketentuan yang berhubungan dengan keorganisasian negara, baik yang terdapat di dalam undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk konvensi. Jadi itu luasnya adalah seluruh peraturan perundang-undangan, tidak hanya yang konstitusi, tidak hanya konstitusi, tapi juga peraturan-peraturan yang di bawah konstitusi itu juga disebut dengan konstitusi dalam arti luas, kata Usep Pranawijaya. Kawan-kawan sekalian, ini artinya menunjukkan bahwa setelah pengaturan pokok-pokok kelembagaan negara di dalam konstitusi yang dalam arti sempit, maka pokok-pokok kelembagaan negara ini, kalau kita terjemahkan tadi, pokok-pokok kelembagaan negara ini diatur lagi di dalam undang-undang organik, misalnya undang-undang tentang MA, undang-undang tentang MK, itu undang-undang Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, itu undang-undang yang mengatur secara organik tentang kelembagaan negara yang kewenangannya, yang kelembagaan dan kewenangannya secara terbatas sudah diatur di dalam pasal 24A, pasal 24C Undang-Undang Dasar misalnya. Jadi pasal 24A, 24C, 24A Mahkamah Agung, 24C itu Mahkamah Konstitusi. Di sana sudah diatur dengan kewenangannya
yang secara terbatas itu, lalu secara teknik, secara luas diatur di undang-undang organik masing-masing. Itu mungkin yang disebut oleh U.C. Pranawijaya. Teman-teman sekalian, kalau Wade mengatakan bahwa konstitusi adalah satu dokumen, jadi rata-rata menyebut ini dokumen, dokumen yang merupakan kerangka dasar yang menampilkan sanksi hukum khusus, kerangka dasar yang menampilkan sanksi hukum khusus dan prinsip dari fungsi-fungsi lembaga pemerintahan negara, prinsip fungsi-fungsi lembaga pemerintahan negara, dan menyatakan pula prinsip-prinsip yang mengatur cara kerja lembaga-lembaga itu. Jadi dia mempersoal dokumen itu berupa kerangka dasar, lalu ada sanksi hukum khusus. Mungkin yang dimaksud sanksi hukum khusus ini misalnya proses impeachment presiden itu diatur di dalam konstitusi. Mekanismenya, tata cara sampai presiden diberhentikan itu diatur. Itu mekanisme hukum khusus itu. Jadi tidak boleh secara umum, karena presiden ini selain sebagai kepala pemerintahan dalam sistem presidensial juga adalah kepala negara. Karena itu ada sanksi hukum khusus yang diatur dalam sana, lalu prinsip-prinsip fungsi-fungsi kelembagaan negara itu diatur, dan bagaimana pengaturan itu diberi kewenangannya lembaga-lembaga yang dimaksud. Teman-teman sekalian, ini para ahli yang banyak membahas, misalnya ada Michael Perry mengatakan bahwa konstitusi adalah merupakan tindakan politik yang tidak semata-mata, jadi tindakan politik yang tidak semata-mata menetapkan konfigurasi khusus dari kata-kata, tetapi juga berbicara mengenai norma khusus. Rakyat memahaminya. Ini secara umum dia bilang tindakan politik yang tidak semata-mata menerapkan konfigurasi khusus dari kata-kata, maksudnya norma gitu ya, kata-kata yang diatur dalam norma itu. Itu kata Eric Beren misalnya mengatakan konstitusi adalah dokumen tertulis. Jelas dokumen tertulis atau teks yang mana secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan yudikatif serta lembaga negara lainnya. Jadi dia jelas ya, dokumen yang secara tertulis. Jadi dia menyebutkan secara tertulis atau teks yang secara garis besarnya mengatur kekuasaan dalam konteks trias politika. Ini sudah agak mendekati dengan apa yang misalnya dipelajari kita di Indonesia, bahwa konstitusi dokumen tertulis yang mengatur kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ini tentu kalau kita lihat di konstitusi kita ini jelas kekuasaan pemerintahan atau kekuasaan eksekutif oleh presiden, dan itu kewenangan presiden itu dibahas banyak di dalam konstitusi, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Lalu kekuasaan legislatif juga dibahas mulai pasal 20, masalah 21, 22. Lalu kekuasaan yudikatif dibahas di pasal 24, dan kewenangan-kewenangan lain yang dimiliki oleh lembaga negara kan sudah disebutkan oleh Eric Beren ini adalah, serta lembaga negara lainnya misalnya Komisi Pemilihan Umum yang diatur pasal 22E. Lalu kemudian ada nomenklatur atau ada norma di pasal 24 ayat 3, badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kekuasaan yudikatif, itu diatur, kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, misalnya itu melahirkan banyak lembaga-lembaga yang cantolannya di pasal 24 ayat 3 itu. Nah, ini artinya bahwa kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif ini diatur di dalam konstitusi, badan-badannya. Kemudian lembaga-lembaga lain juga diatur model auxiliary state organ, misalnya seperti Komisi Nasional
Komnas HAM, Komisi Hak Asasi Manusia misalnya, itu diatur. Kita kan banyak sekali komisi KPK misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, cantolannya pasal 24 ayat 3 juga. Yang rata-rata badan-badan ini ada yang kewenangannya ada dimuat secara secara ringkas dalam konstitusi gitu ya. Atau lembaga-lembaga lain misalnya, atau badan-badan lain yang diatur. Nah, ini ini yang disebutkan oleh Eric Berne. Kalau Van Apeldoorn menyebutkan bahwa konstitusi itu memuat baik peraturan tertulis maupun yang tak tertulis. Kalau Eric Berne tadi menyebutkan hanya yang tertulis, tapi ini Van Apeldoorn menyebutkan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Itulah kenapa ada yang disebut dengan living law, hukum yang hidup, atau living constitution, konstitusi yang hidup. Ada sikap tindakan masyarakat itu disebut juga sebagai konstitusi. Nah, sehingga inilah yang mungkin itu bisa dilihat bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang hidup itu bukan norma, tetapi living law, hukum yang hidup. Nilai-nilai yang hidup itu mungkin living constitution, konstitusi yang hidup. Itu mungkin disebut oleh Van Apeldoorn, yang sikap tindak masyarakat itu juga adalah bagian dari konstitusi, itu juga bagian dari hukum gitu, hukum dasar yang harus dijadikan sebagai patokan di dalam keputusan kebijakan pemerintah negara. Lain lagi misalnya Black Law Dictionary mengatakan bahwa konstitusi adalah hukum dasar dan organik dari satu bangsa dan negara. Hukum dasar dan organik, jadi ini jelas ya, dari suatu bangsa dan negara dalam menetapkan konsep, karakter, dan organisasi dari pemerintahannya. Nah, ini yang menyebabkan pemerintahan masing-masing negara beda-beda, karena tergantung kepada konstitusinya. Prinsip kelembagaan negara juga beda-beda, hierarki lembaga negara juga berbeda-beda, dan itu menunjukkan bahwa ada variasi yang terjadi di berbagai negara tergantung kepada perintah konstitusi masing-masing negara ini. Dia bilang juga di Black Law Dictionary ini adalah juga menjelaskan kekuasaan kedaulatan serta cara pengujiannya. Jadi soal kedaulatan juga itu jelas dibahas di dalam konstitusi. Itulah sebabnya kenapa konstitusi ini menjadi penting, karena dia adalah merupakan fondasi dasar bagi kehidupan berbangsa dan negara. Lain lagi, Hermann Heller mengatakan bahwa ada 3 definisi yang dia uraikan. Yang pertama, konstitusi itu dilihat dari sisi politis dan sosiologis. Itu adalah sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Ya, konstitusi itu adalah merupakan sesuatu yang itu tadi mungkin yang tidak tertulis tadi disebut dengan living law, kehidupan politik yang nyata di dalam masyarakat. Itu dari sisi politik dan sosiologi dapat disebut sebagai konstitusi. Perilaku, tindakan, keputusan, kebiasaan masyarakat itu juga adalah konstitusi kalau dipandang dari sisi politik dan sosiologis. Yang kedua, kata Hermann Heller adalah konstitusi dilihat dalam arti yuridis itu adalah merupakan satu kesatuan kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi kaidah itu berarti sudah tertulis, kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Tapi yang tertulis ini kalau dipahami, kalau diambil teks yang pertama tadi, kaidah hukum ini haruslah merupakan refleksi dari tindakan, dari kebiasaan, dari adat istiadat yang hidup dalam masyarakat itu. Yaitu supaya kemudian jelas bahwa konstitusi ini adalah refleksi normatif terhadap tindakan, keputusan, kebiasaan, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Nah, karena itu kata Hermann Heller ketika konstitusi yang tertulis dalam satu naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku di dalam suatu negara. Ketika dia tertulis, itulah sebagai hukum tertinggi yang berlaku di dalam satu negara itu.
Demikian kata Hermann Hesse. Lain lagi, Ferdinand Lassalle misalnya mengatakan bahwa konstitusi itu dia bagi dua. Yang pertama dalam arti sosiologis dan politis sama. Dia bilang bahwa secara sosiologis dan politis, konstitusi itu adalah sintesa antara faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat yang seperti resultante dari kekuatan politik, yaitu misalnya di kekuatan politik kerajaan, kekuatan politik di parlemen, kekuatan politik di pemerintahan presiden, misalnya di kabinet atau di kelompok-kelompok pendekat. Kekuatan-kekuatan politik inilah resultantenya, kalau dilihat resultantenya itu konstitusi. Disitulah sebenarnya sintesa, dari situlah yang menjadi konstitusi kalau dipandang dari sisi politik dan sosiologis. Maka bisa sih kita lihat misalnya putusan-putusan hakim di Mahkamah Konstitusi tidak selalu normatif, tapi dia melihat juga aspek-aspek lain dari kehidupan sosial masyarakat, dari aspek politik. Ya kayak keputusan misalnya penyelesaian sengketa pilpres, pileg, itu tidak selalu normatif sih keputusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya dalam mengadili perkara tertentu. Nah ini yang kedua kata Ferdinand adalah konstitusi dalam arti yuridis. Apa maksudnya? Yakni dia sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar. Ini rata-rata para ahli menyebutkan dokumen, ketentuan dasar, kerangka dasar. Jadi rata-rata para ahli menyebut demikian mengenai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Jadi kerangka dasar, fondasi dasar bangunan negara dan pemerintahan itu diatur di dalam konstitusi. Nah, teman-teman sekalian, ahli lain yang adalah Jean-Éric Klein membagi konstitusi itu menjadi dua, konstitusi formalia dan konstitusi realia. Konstitusi formalia itu menurut dia adalah berupa teks undang-undang dasar atau konstitusi yang terkodifikasi maupun konstitusi yang tidak terkodifikasi. Jadi teks ya. Nah, karena itu konstitusi ini bisa dilihat dari tiga sisi. Yang pertama dari watak konstitusi dan maknanya, kata Jean-Éric Klein. Yang kedua dari dampak konstitusinya. Yang ketiga itu adalah model konstitusi yang ideal. Kalau dilihat dari watak dan maknanya, dia bagi lagi, ini keren, bagus caranya. Dia bagi lagi. Yang pertama lihat sejarah konstitusinya. Bagaimana sejarah konstitusinya? Yang kedua, perumusan atau penetapan dokumen konstitusi dan perubahannya. Bagaimana perumusan dan penetapan dokumen konstitusi itu dan bagaimana pengaturan perubahan di dalamnya. Yang ketiga kata Jean-Éric Klein adalah kalau mau melihat dari sisi konstitusi formalia ini adalah terutama dari watak konstitusi dan maknanya, kategori konstitusi apa. Yang selanjutnya adalah materi muatan konstitusinya apa. Yang selanjutnya adalah sifat komprehensif dan keterpaduan rumusan-rumusan norma yang ada di dalamnya. Lalu kejelasan dan kekaburan konstitusi. Lalu maksud dan tujuan pengaturan dalam konstitusi disebutkan semuanya. Kemudian cara penyusunan konstitusi dan aturan perubahannya. Lalu bagaimana efektivitas konstitusi berlaku. Itu kalau dilihat dari sisi formalia. Jadi dia punya struktur. Kalau Jean-Éric Klein. Yang kedua adalah konstitusi realia. Tadi konstitusi formalia. Ada tiga. Yang pertama itu praktik, dilihat dari praktik berkonstitusi atau konstitusionalismenya. Yang kedua itu bagaimana praktik berkonstitusi di negara itu. Lalu selanjutnya adalah bagaimana rejim politik berkuasa. Lalu bagaimana implementasi dan efektivitas konstitusi itu bekerja. Ini semua menjadi satu kesatuan dari konteks dalam melihat konstitusi sebagai bahan pengantar mata kuliah. Nah itu bagi teman-teman, cek dulu konstitusi itu tertulis atau tidak, bagaimana kalau tertulis, bagaimana sejarahnya, bagaimana bunyi teksnya, bagaimana mekanisme perubahan di dalamnya, baru kita lihat, ini jenis konstitusi formalia atau jenis konstitusi realia. Ya, sekian materi mengenal konstitusi. Jangan lupa
like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.